Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Sobat Keren. Ketemu lagi dengan saya Berdita dari Analis Kerjasama Pendidikan Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu Sobat Keren yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi mahasiswa peduli stunting atau mahasiswa penting dalam program upaya pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu, stunting adalah kekurangan gizi kronis pada bayi pada 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Di Indonesia sendiri kita memiliki prevalensi stunting sebanyak 27,67% dan di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu lebih tinggi dari angka nasional yaitu 28,98%. Yang sebenarnya kita harus turunkan pada tahun 2024 itu sebanyak menjadi 14%. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, bagaimana Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya untuk menurunkan stunting menjadi 14%. Untuk kabupaten kota sendiri, 5 kabupaten kota terbesar yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi berdasarkan data tahun 2019 yaitu Musirawas Utara sebesar 41,12%, Pagar Alam sebesar 39,19%, kemudian disusul 4 Lawang 39,16%, kemudian Muara Enim sebesar 38,62% dan Oki sebesar 38,06%. Bapak Ibu, angka ini cukup besar dan sebenarnya dari 17 kabupaten kota sendiri belum ada yang angkanya di bawah 14%, masih semuanya di atas 14%. Jadi sebenarnya stunting di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu masih cukup memerlukan upaya yang besar dari kita semua untuk segera diturunkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya siklus stunting itu dimulai dari sebelum menikah Bapak dan Ibu, sehingga sebenarnya peningkatan pengetahuan remaja putri dan remaja putra mengenai stunting ini perlu ditingkatkan. Kemudian selain pengetahuan juga perlu ditingkatkan pada saat masa konsepsi, ketika remaja putri tersebut hamil menjadi calon ibu, itu juga gizinya perlu diperhatikan. Kemudian ketika bayi dilahirkan sampai umurnya 1000 hari pertama kehidupan, itu gizinya, pola asuhnya itu harus diperhatikan. Yang kita tahu itu selama ini sudah dilakukan BKKBN melalui ProPN periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya adalah faktor penyebab stunting. Sebenarnya ini berkaitan dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Sebenarnya Bapak Ibu, penyebab stunting adalah praktek pengasuhan yang kurang baik, kemudian kurang akses terhadap makanan bergizi, kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas, dan yang terakhir adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selanjutnya apa sih dampak stunting? Kenapa stunting menjadi salah satu proyek prioritas nasional sehingga BKKBN ditunjuk sebagai pelaksana percepatan program penurunan stunting? Karena sebenarnya SDM yang unggul itu diawali adalah pada anak-anak yang sehat, sehingga stunting ini bisa menyebabkan masalah jangka panjang terhadap SDM itu sendiri, karena anak-anak ini adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, sehingga ketika anak-anak ini kurang gizi menjadi stunting, maka SDM kita Indonesia di masa yang akan datang itu menjadi lebih kurang unggul seperti itu. Nah, untuk permasalahan stunting sebenarnya bukan hanya dihadapi Indonesia Bapak Ibu. Permasalahan stunting itu dihadapi oleh dunia. Cuman ada beberapa negara yang sudah berhasil untuk menurunkan stunting. Nah, Indonesia masih perlu tantangan yang besar. Kalau di ASEAN sendiri itu Thailand sudah bisa mencapai di angka 10,5 dan Indonesia itu masih cukup besar sekali. Nah, lanjut permasalahan stunting di Indonesia sebagaimana sudah disampaikan di awal presentasi tadi, paparan tadi, menyebabkan SDM di Indonesia menjadi tidak unggul. Nah, ini juga sebenarnya Bapak Ibu
akan berdampak kepada masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini juga berdampak kepada fasilitas kesehatan nantinya. Nah, lanjut lagi kita ke bagaimana pencegahan dan intervensi yang akan kita lakukan terhadap stunting. Sudah banyak strategi dari berbagai sektor untuk menyelesaikan stunting. Nah, salah satunya adalah yang akan saya sampaikan mengenai mahasiswa peduli stunting atau mahasiswa penting dalam upayanya pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana kita tahu sebenarnya BKKBN sudah mencanangkan tim pendamping keluarga yang salah satunya ada tiga stakeholder yang terlibat di dalam tim pendamping keluarga, yaitu TPPKK, kemudian kader, dan yang terakhir adalah bidan. Nah, mahasiswa penting ini melengkapi dari tim pendamping keluarga ini. Nah, mahasiswa penting ini perannya apa? Perannya adalah tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah di pengabdian masyarakat. Apa saja bentuk kegiatannya? Ada 2 sebenarnya. Melalui jalur Kampus Merdeka, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kegiatan KKN tematik, kuliah kerja nyata tematik, atau pengabdian masyarakat lainnya yang khusus untuk stunting. Ini mahasiswa penting ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui proses kegiatan fasilitasi terhadap masyarakat lemah agar mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan potensi yang dimiliki melalui metode dan teknik fasilitasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Agar tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku, terbentuknya kemandirian masyarakat, tidak mengakibatkan ketergantungan. Bapak Ibu Sobat Keren yang saya hormati, bentuk-bentuk pendampingan program mahasiswa penting melalui KKN tematik stunting, salah satu beberapanya yaitu kunjungan ke rumah atau kelompok sasaran untuk menempelkan poster pencegahan stunting, nanti akan seperti itu. Yang kedua ada penyuluhan di posyandu dan kegiatan rutin masyarakat, dan yang ketiga adalah edukasi menu sehat pada pengelolaan dapur sehat atasi stunting. Nanti di kampung-kampung KB kemungkinan besar di tahun depan akan ada dahsyat dapur sehat atasi stunting. Nah, mahasiswa penting ini akan menjadi salah satu stakeholder yang mengelola ini. Kemudian, nah bagaimana medianya? Medianya kita tergantung sebenarnya dengan pandemi COVID-19. Jika memang sudah bisa dilakukan secara offline, maka akan dilakukan secara offline. Dan jika memang pandemi COVID masih tidak bisa kita offline, maka akan dilakukan secara online. Itu bisa saja melalui media sosial, FGD melalui virtual meeting, dan aplikasi pesan dengan membuat grup sharing. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai program mahasiswa penting untuk upaya pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Kedepan mungkin kita akan melibatkan banyak stakeholder termasuk mahasiswa dan dosen untuk membantu BKKBN dan kementerian lembaga lainnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Demikian disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe BKKBN Sumsel Channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.